Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dari kelas FSD semester 5. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan proyek IPS yang telah kelompok saya buat, yaitu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Latifah Kurota ini. Sebelumnya kita akan mengetahui urgensi dilakukan pengembangan pembelajaran IPS SD. Urgensi itu apa? Urgensi itu adalah kepentingan. Jadi kepentingan dari pengembangan pembelajaran IPS ini diharapkan akan lahir generasi muda yang penuh pengertian akan keragaman budaya dan ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah dan isu global sesuai dengan tingkat pendidikan dan kematangan jiwa. Materi yang dikaji dalam pembelajaran IPS adalah tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya yang mencakup segala aspek kehidupan. Dalam mengkaji masyarakat, guru dapat melakukan kajian dari berbagai perspektif global atau sosial seperti kajian melalui pengajaran sejarah, geografis, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Hal yang menjadi dasar pengembangan pembelajaran yaitu ada tujuan pembelajaran, lalu ada materi pembelajaran, lalu ada KBM atau kegiatan belajar mengajar, selanjutnya ada metode pembelajaran, dan ada media dan sumber pembelajaran, dan yang terakhir adanya evaluasi. Produk yang saya hasilkan yaitu TTS atau teka-teki silang. Nah, TTS ini termasuk ke dalam jenis media pembelajaran yang digunakan untuk kelas tinggi, terutama di kelas 4 dan di kelas 5. KI dan KD yang berkaitan dengan materi produk saya, yaitu saya mengambil materi tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, lalu ada standar kompetensinya, yaitu memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Lalu kompetensi dasarnya 1.2 yaitu mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi serta hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya. Proses pembuatan TTS ini yaitu yang pertama, mencari materi untuk pertanyaan dari sumber internet, modul, dan e-book. Lalu langkah yang kedua yaitu menyusun pertanyaan, dan langkah yang ketiga yaitu membuat kolom isian atau kotak TTS, dan yang keempat ada membentuk desain, lalu yang kelima ada membuat cover depan dan cover belakang. Dalam proses pembuatan TTS tentunya ada saja kendala yang saya alami dan kelompok saya alami dalam menyusun produk tersebut. Kendalanya yaitu yang pertama, kekurangan soal atau pertanyaan mengenai kenampakan buatan. Lalu yang kedua, posisi kotak dengan desain kurang cocok. Yang ketiga, menentukan desain untuk cover. Dan yang keempat, yaitu mencari percetakan yang sesuai dengan budget mahasiswa. Nah, gimana cara kami mengatasi kendala tersebut? Yang pertama yaitu lebih banyak mencari referensi materi baik di internet ataupun di modul dan juga di e-book. Lalu yang kedua, menyesuaikan kontras kolam kotak dengan desain. Lalu yang ketiga, mencari referensi gambar yang sesuai dengan judul TTS, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Yang keempat, bertanya kepada teman, keluarga, dan mencari di Google. Manfaat dari TTS ini sangat banyak, salah satunya yaitu bisa mencegah seseorang mengalami demensia dan Alzheimer. Bermain TTS bisa membantu meningkatkan kemampuan otak secara umum karena mendorong seseorang untuk belajar dan menganalisis sesuatu. Selain itu, kegiatan ini juga bisa membantu mempertajam ingatan, khususnya ingatan jangka pendek seseorang. Teka-teki silang sering juga disingkat dengan TTS, merupakan suatu permainan kata yang biasanya berbentuk serangkaian ruang-ruang kosong yang bentuknya kotak berwarna hitam dan putih. TTS dapat kita kategorikan sebagai stimulan yang berfungsi mengelola stres dan menghubungkan saraf-saraf otak yang terlelap. Sifat fun tapi tetap learning dari TTS memberikan efek menyegarkan ingatan sehingga
fungsi kerja otak kembali optimal karena otak dibiasakan untuk terus belajar dengan santai. Ini adalah cover dari produk yang telah kelompok saya buat. Yang di sebelah kiri adalah cover depannya dan di sebelah kanan adalah cover belakangnya. Sekian penjelasan dari saya tentang produk yang saya hasilkan yang berupa TTS. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.